Ya, assalamualaikum. Gimana kabar semua, pada sehat ya? Masih sehat ya? Yuk. Dan gue ini jujur ya, gue ini lulusan pesantren dan gue pesantren di daerah Banten 6 tahun. Dan gue itu dulu di pesantren gue itu ada eskul futsal dan gue ikut futsal. Dan gue waktu main futsal itu yang jadi komentatornya tuh ustadz gue. Itu ustadz gue tuh kalau komentator itu jadi adem gitu gara-gara gitu. Adem. Ya kita lihat Zawin membawa bola ya di bawah subhanallah dari bola yang sangat cantik. Ya kita lihat Zawin membawa bola ya satu lawan dilewati ya satu orang tertipu, dua orang tertipu, tiga orang tertipu. Astagfirullah Zawin jangan bohong. Ya masih Zawin tendang dan gol. Zawin tidak melakukan selebrasi, dia tidak mau dipuji takut teriak. Dan gue itu dulu ya, waktu main futsal waktu di pesantren itu kita kompak. Kita pakai kostum bola. Nomor punggungnya pakai hijaiyah. Ya. Dan karena kita nggak mau dipuji, jadi nama punggungnya semuanya sama. Jadi kalau ada yang nanya, kemarin top skornya siapa? Hamba Allah. Wah, emang dia ngegolin berapa? 7,5, tadinya 10, 2,5 buat zakat. Dan kita itu ya, dulu itu kita waktu main futsal, itu kita main bolanya lebih syariah. Jadi kita kalau beda sama pemain bola yang konvensional. Kalau pemain bola yang biasa kan nendang begini ya. Des. Kalau kita beda, kita nendangnya begini. Des. Sama. Tapi bolanya ke kiblat. Dengar peluit bodo amat, dengar ajan baru berhenti. Dan kita nggak pernah peduli sama garis offside karena kita lebih peduli sama batas suci. Lo tau nggak? Gue waktu di pesantren itu gue sering banget main catur ya. Tapi kita kalau main catur itu kita nggak sotoy. Gue dulu pernah main catur gitu. Skakmat, mati luin. Hus, istighfar, mati itu di tangan Allah. Dan kita kalau main catur itu beda. Kita kalau main catur itu pionnya di belakang, rajanya di depan. Iyalah, raja gua uswatun hasanah. Memberi contoh yang baik. Ya. Dan kita kalau main catur itu yang pertama maju bukan pionnya, tapi rajanya. Jadi raja maju selangkah, yang putih maju selangkah, pas ketemu dia musyawarah. Gak jadi main caturnya. Dan kalau menurut gue ya, catur itu ada yang aneh dari catur. Kalau menurut gue catur itu adalah simbol diskriminasi laki-laki. Lihat, raja itu jalannya selangkah. Ratu jalannya langkahnya banyak, bisa kemana-mana. Ini kalau ratunya selingkuh gimana? Gitu. Seharusnya aturannya itu diubah. Ratu tetap bisa kemana-mana, jalannya banyak, tapi atas izin suami. Gue seneng main basket, tapi ada yang bilang katanya kalau gue ini bukan anak basket karena ketika gue ditanya pemain basket yang lama, itu gue nggak bisa jawab, gue nggak tahu. Win, lu tau Reggie Miller gak? Nggak tahu. Lu bukan anak basket lu, lah apa hubungannya gitu. Sekarang gini nih, gue tanya nih ya salah satu nih, Mas, maaf nih Mas tahu kakek Mas namanya siapa? Nggak tahu. Bukan anak bapak lu. Bisa kan? Pesantren ya, waktu di pesantren itu kita nggak boleh bawa HP sama sekali. Itu susah kalau mau PDKT sama cewek. Itu kita harus surat-suratan. Ngirim suratnya sekarang, nyampenya 2 hari kemudian. 2 hari men, 2 hari, lama kan? Itu gua PDKT-nya kelas 1 SMA, jadiannya kelas 3 men. Itu gua kalau itu tapi ya setelah jadian akhirnya kita putus setelah sekitar 1 tahun. Gue yang mutusin. Keren kan? Gue yang mutusin untuk terima keputusan dia kalau dia mutusin gue. Tapi enggak, itu bercanda. Gue beneran, gue mutusin dia, gue mutusinnya lewat surat. Ya, gue ngirim suratnya hari Senin, dia nangisnya hari Rabu. 2 hari kan? Tapi sebenarnya ada enaknya. SMS-an surat-suratan itu ada enaknya beneran. Lu kalau SMS-an itu kan ada istilah pending ya. Kalau dalam surat menyurat kita nggak kenal kata pending. Paling gagal terkirim. Itu juga karena ketahuan sama ustadz.
Ya maklum lah, ustadz gue emang bukan provider yang baik. Kalau ustadz gue provider yang baik, seharusnya ngirim 1 surat gratis 10 surat. Kan? Dan tapi beneran, gue ini waktu dulu nggak megang HP sama sekali, beneran nggak megang. Gue main Flappy Bird, game Flappy Bird itu baru sekarang. Dan di saat sekarang gue main Flappy Bird, itu ada kelas gue di pesantren masih main Snake 2. Space Impact, Bantu Me. Tapi lu sadar gak sih ya, banyak orang di Indonesia ini maksain banget beli HP mahal. Maksain beli HP mahal sampai ngeredit HP. Ya maksud gue kalau emang belum ada uang ya udahlah, masih ada HP Cina gitu kan. Lu HP Cina tuh enak men, kalau rusak tinggal dibuang gitu kan. Lu kalau nggak dijadiin gantungan kunci, kalau nggak dijadiin ganjelan truk di tanjakan gitu. Lu iPhone kalau rusak itu dia harus diservis. Masalahnya harga servisnya setara dengan HP Cina yang baru. Kan? Lu iPhone itu SIM cardnya 1. HP Cina SIM cardnya 2. 2 kurang 3. 3 kurang 4. 4 masih kurang mau berapa lagi sih lu? Tapi itu aneh banget ya. SIM card sampai 4. Aneh banget men, SIM card sampai 4. Ini nyari kartu apa nyari istri ya? Bukan apa-apa, gue takutnya pemilik HP-nya gak bisa adil gitu ya. Ntar sesama kartu saling mencibir. Dia mulu yang diisi ulang. Mentang-mentang dia nomor cantik. Iya nih Jeng, aku juga jadi jarang dipakai. Mentang-mentang aku paket malam. Di saat mereka saling mencibir tiba-tiba HP teriak. Oi, jangan colok-colok lagi dong. Gue udah kembung nih. Ntar kalau udah kembung dibuang. Kesehatan ya? Kalau menurut gue penyakit itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama penyakit fisik, yang kedua penyakit hati. Penyakit fisik itu bisa diobati dengan obat-obatan. Tapi sedangkan penyakit hati itu nggak bisa diobati dengan amoxicillin, paracetamol, alkohol, Revanol, Bahenol, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Penyakit fisik itu nggak bisa menyebabkan kita masuk neraka, bener nggak sih? Sedangkan penyakit hati itu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Iya. Di akhirat nggak ada yang malaikat yang bilang gitu. Kamu masuk neraka. Kenapa? Karena kamu waktu di bumi kena eksim. Nggak ada. Kamu juga masuk neraka. Kenapa? Saya kan rajin sholat. Iya kamu rajin sholat, tapi paha kanan kamu panuan. Kok gitu? Itu yang di depan masuk surga, padahal panuan juga. Iya, tapi dia panuannya sekujur tubuh. Jadi hitungannya ganti kulit. Lu tau gak sih? Dari sekian banyak makanan Nusantara, makanan yang menurut gue paling enak itu adalah makanan pesantren. Kenapa? Karena makanan pesantren itu bergizi men. Bergizi rendah. Pagi-pagi kita makan nasi, tahu, kerupuk. Siang-siang kita makan nasi, tempe, kerupuk. Malam-malam kita makan hati men. Makannya itu mulu. Makanya gue setiap pulang ke rumah itu waktunya untuk perbaikan gizi. Iya. Gue sering banget diajakin sama emak gue makan makanan enak. Di hajatan orang. Dan gue ini mahasiswa ya, gue mahasiswa. Bagi gue seorang mahasiswa bagi kami ini seorang mahasiswa rasa itu nomor 2. Nomor 1-nya adalah jumlah. Gak penting rasanya kayak gimana, yang penting nasinya banyak. Ada satu masakan yang menurut gue itu gue benci banget. Itu adalah sushi. Kenapa? Karena sushi itu 100.000 cuma dapat 5 biji, 5 kali nelen. Kalau gue beli 10 itu 200.000. Satu SKS gue itu men. Kalau selama satu bulan gue makan sushi setiap hari, sarjana gue. Dan lu sadar gak sih kenapa ya orang itu banyak banget orang Indonesia ini yang lebih bangga makan masakan luar negeri dibanding makan masakan Indonesia. Orang lebih bangga pergi ke restoran Jepang dibanding pergi ke warteg, ya kan? Apa itu restoran Jepang tuh yang selalu beruntung itu apa? Hoki-hoki bento, ya kan? Kenapa ya orang itu lebih senang makan ke hoki-hoki bento? Sebenarnya hoki-hoki bento sama warteg itu sama aja gitu, sama aja. Lu ke hoki-hoki bento masuk langsung disambut, arase-mase. Lu ke warteg juga sama, karopo mase, ya kan? Gue ini besar dari sebuah lingkungan pesantren. Di lingkungan pesantren gue itu, gue 6 tahun di pesantren. Dalam lingkungan gue itu ada prinsip dipaksa, terpaksa, terbiasa, bisa, luar biasa. Sebuah lingkungan yang memaksa kita untuk terbiasa dan akhirnya bisa bahkan luar biasa. Tapi selama 6 tahun gue di pesantren gue malah jadi dipaksa, terpaksa, terbiasa dipaksa, gak bisa-bisa, mati aja. Tapi baru-baru ini gue sadari bahwa bisa karena terbiasa, itu penting men, itu penting. Gue selama 6 tahun di pesantren, gue biasa bangun tidur itu jam 4.
Dan sekarang alhamdulillah terbawa, gue bangun tidur jam 4 sore. Kan? Tapi setelah gue masuk lingkungan kuliah, perkuliahan lingkungan kampus, itu kebiasaan gue ketika gue di pesantren 6 tahun di pesantren itu semakin lama semakin terkikis, men. Dulu gue waktu di pesantren itu gue sering banget gue sholat tahajud. Sering gue sholat tahajud, serius. Tapi setelah gue masuk kampus, gue jadi jarang buat sholat tahajud, jarang. Terakhir kali gue sholat tahajud, itu waktu gue di pesantren. Dan tapi lu sadar gak sih ya? Tapi lu sadar gak sih ketika banyak orang sekarang itu lebih rela untuk bangun malam untuk nonton bola ketimbang bangun malam untuk sholat tahajud, bener gak sih? Ya gak sih? Bener kan? Gue pikir-pikir, aduh sakit Gue pikir-pikir ini adalah akibat dari salah satu faktornya itu adalah kebanyakan iklan, ya kan? Banyak iklan di Indonesia ini yang memicu kita untuk nonton bola ketimbang salah kan? Banyak iklan di Indonesia ini yang memicu kita untuk nonton bola, tapi nggak ada satupun iklan di Indonesia yang memacu kita untuk sholat tahajud, bener gak sih? Ya, emang di sini ada yang pernah lihat iklan sholat tahajud gitu? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Seharusnya ada, men. Seharusnya ada kayak ekstra jus susu jahe untuk menemani sholat tahajudmu. Atau kuku bima religi gitu. Atau jangan sholat tahajud tanpa kacang garudo.